在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Keraguan di mata Xiaoyan perlahan menghilang setelah Xiaoyan membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat magma yang tak ada habisnya. Sebuah kehikmatan muncul di wajahnya. Dia tidak yakin tentang seberapa dalam magma bawah tanah ini. Seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa kuat jika ingin masuk jauh di dalamnya. Ini karena ada tekanan besar dari magma yang sudah panas, sesuatu yang tidak akan bisa ditahan oleh seorang ahli biasa. Menurut prediksinya, seseorang harus membutuhkan setidaknya kekuatan kelas Douzong jika seseorang ingin memasuki bagian bawah magma ini. Seorang Douhuang biasa atau seseorang tanpa Douqi yang kuat kemungkinan akan memiliki kekayaan yang tergantung pada keseimbangan jika mereka harus turun. Tentu saja, Xiaoyan adalah pengecualian. Ini adalah tempat lahirnya Valen Heart Flame. Dengan dia menjadi pemilik Flame Heart Valen saat ini, akan jauh lebih mudah baginya untuk bergerak. Xiaoyan melambaikan tangannya saat dia berdiri di atas magma sambil tenggelam dalam pikirannya. Penguasa Suan berat sekali lagi muncul di tangannya. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya dan penguasa berat itu berubah menjadi sosok berwarna hitam yang melesat keluar. Akhirnya, itu menabrak dinding dengan keras. Kekuatan yang kuat menyebabkan penguasa yang berat menembus beberapa meter ke dinding gunung. Xiaoyan telah menambahkan benang kekuatan spiritual ke penguasa yang berat. Ini akan menjadi penunjuk arahnya. Pandangannya di bawah magma akan menjadi sangat kabur. Tidak ada yang tahu apakah itu dalam atau dangkal. Magma juga sangat padat, apalagi ukurannya sangat luas. Jika seseorang menjelajahinya secara acak, siapa yang tahu persis bagaimana seseorang akan kembali ke permukaan magma? Di bawah kekacauan, orang mungkin melakukan perjalanan semakin jauh dari penunjuk arah. Bahkan jika ada yang tidak beres, Xiaoyan akan dapat dengan cepat dan akurat menemukan rute dan menyelamatkan hidupnya. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan akhirnya santai. Dia menghirup napas saat nyala api hijau giok perlahan melonjak keluar. Akhirnya, itu membungkus seluruh tubuhnya. Dari kejauhan, seolah-olah dia adalah sekumpulan api hijau giok yang menyala. Guyuran. Xiaoyan berhenti merasa ragu setelah nyala api benar-benar mengelilingi tubuhnya. Dia memasuki magma kental. Gelombang gelembung naik dan meledak dengan cepat. Setelah itu, dunia magma yang tampaknya tak berujung sekali lagi turun ke dalam keheningan yang mematikan. Hanya penguasa hitam di dinding gunung yang tersisa, memancarkan cahaya samar yang samar. Itu tampak seperti lampu jalan suhu panas dan tekanan langsung melonjak dari segala arah setelah Xiaoyan memasuki dunia magma, seolah-olah ingin memeras Xiaoyan menjadi pasta daging. Namun, setelah Douqi yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya, perlawanan dari dunia luar menjadi jauh lebih lemah. Tubuh Xiaoyan berhenti sejenak sebelum dia dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Ketika dia tidak menemukan apa-apa, dia akhirnya menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api yang tak terlihat perlahan melengkung dan bangkit dari ujung jarinya. Munculnya gumpalan api ini tiba-tiba menyebabkan tempat itu menjadi panas dan cerah. Setelah itu, nyala api bergeser sedikit sebelum mengarah ke wilayah magma yang dalam. Akhirnya, itu benar-benar mulai jatuh dengan cepat tanpa kendali. Perubahan mendadak dan tak terduga ini menyebabkan Xiaoyan sedikit terkejut. Matanya berubah sebelum dia mengepalkan tinjunya, menggerakkan tubuhnya, dan dengan cepat mengikutinya. Tampaknya bagian dalam magma memang memiliki sesuatu yang memanggil api jantung yang jatuh. Apa yang menyebabkan Xiaoyan merasa ragu, bagaimanapun, adalah alasan dia tidak memiliki perasaan seperti itu saat dia menangkap nyala api saat itu. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi sosok api hijau giok yang membawa keraguan di hatinya. Ia menjadi seperti ikan yang memasuki laut saat ia menembus magma kental. Api tak terlihat beberapa meter di depannya. Bertindak seperti pemandu, Xiaoyan hanya tahu sedikit tentang laut magma ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa tempat ini sepertinya merupakan tempat lahirnya api hati yang jatuh. Dia sama sekali tidak menyadari apakah laut magma ini memiliki sesuatu.
tentu saja, kemungkinan besar bahkan Penatua pertama Suqian tidak memiliki banyak pemahaman mengenai bidang magma yang tersembunyi di bawah Akademi Dalam. Di masa lalu, tempat ini adalah kediaman api hati yang jatuh. Para ahli Akademi Dalam sedang memikirkan segala cara untuk menutup lubang agar tidak membuka segel dan melarikan diri. Oleh karena itu, wajar jika tidak ada yang berinisiatif untuk memasukinya. Setelah Xiaoyan menundukkan api hati yang jatuh, Penatua pertama Suqian pernah turun ke sini sekali. Namun, setelah melihat magma tak berujung ini, dia berbalik dan pergi dengan rasa takut. Bagaimanapun, dia bukan Xiaoyan. Meskipun dia memiliki kekuatan seseorang di kelas Douzong, dia masih terlihat sangat kecil ketika dihadapkan dengan dunia magma bawah tanah semacam ini yang telah dibentuk oleh alam setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mempertahankan pola pikir penjelajahannya saat dia dengan cepat pergi. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memberi Xiaoyan informasi apapun tentang dunia magma ini, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Magma yang luas itu berwarna merah cerah, sosok api hijau giok yang turun dengan cepat di dalam dunia magma merah cerah ini tampak sangat menarik perhatian. Wajah Xiaoyan di dalam nyala api hijau giok tegang, matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Sudah hampir 20 menit sejak dia mulai turun, namun, bola Flame Heart Valen di depannya masih terus turun, itu tidak menunjukkan sedikit pun berhenti. Ini menyebabkan Xiaoyan takut merasa rileks di hatinya. Karena dia turun lebih dalam dan lebih dalam, tekanan di sekitarnya juga menjadi semakin menakutkan. Jika bukan karena bantuan Glaze Lotus Heart Flame, itu pasti tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bertahan sampai titik ini hanya dengan kekuatan Do Huang Bintang 5. Meski demikian, situasinya masih pesimis, menggerakkan Glaze Lotus Heart Flame juga membutuhkan Do Qi yang cukup banyak. Energi afinitas api di dalam magma mungkin sangat padat, tetapi sulit untuk mengisi kembali kelelahan semacam ini dalam skala besar. Meskipun ini mungkin sangat memperlambat kelelahan Do Qi, itu hanya masalah waktu sebelum benar-benar kelelahan. Selain itu, Xiaoyan masih harus menyimpan cukup Do Qi untuk kembali ke permukaan. Xiaoyan melirik Valen Heart Flame yang terbang cepat sementara banyak pikiran melintas di dalam hatinya. Dia tanpa sadar menghirup udara yang lembut. Kali ini, dia tampak sedikit gegabah jika dia tidak berhati-hati di tempat berbahaya semacam ini. Kemungkinan besar dia akan menemui nasib kematian yang menyedihkan. Xiaoyan mengangkat kepalanya, semua yang memasuki matanya adalah warna merah-merah. Perasaan seperti ini, di mana segala sesuatu di sekitarnya adalah sama. Kemungkinan besar akan menyebabkan Xiaoyan kehilangan arahnya sejak lama jika dia tidak menempatkan jejak spiritual pada penguasa Suan berat sebelum dia memasuki magma. Jika seseorang kehilangan arah di dunia magma semacam ini, dia pasti akan mati. Desahan lembut dipancarkan saat benang samar horor melonjak dari dalam hatinya. Sesuatu yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan, dihadapkan dengan dunia magma yang tak berujung ini, bahkan Xiaoyan, yang memiliki Flame Heart Valen, merasakan semacam ketidakberdayaan. Suara lembut itu terdengar perlahan, tepat ketika Xiaoyan telah menentukan batas waktu terakhir di dalam hatinya, flame jantung jatuh yang terbang cepat secara bertahap melambat. Xiaoyan menguatkan perhatiannya saat melihat adegan ini, hatinya menjadi semakin waspada saat matanya dengan hati-hati menimbang sekelilingnya, tempat ini tetap menjadi dunia merah cerah. Tampaknya itu bukan akhir dari lautan magma, ini karena masih ada magma berwarna merah tua di bawah kaki Xiaoyan, jika seseorang melihat dengan hati-hati. Samar-samar dia akan melihat kegelapan gelap di dalamnya yang menyebabkan seseorang menjadi takut, itu tidak akan pernah memungkinkan siapapun untuk mengetahui apa yang ada pada akhirnya. Xiaoyan menyapu pandangannya dan beberapa keraguan tanpa sadar terungkap di matanya, tidak sedikit pun keanehan hadir di tempat ini, mungkinkah pemanggilan yang tidak diketahui dipancarkan dari tempat ini? Sementara Xiaoyan ragu, kumpulan Flame Heart Flame di depan Xiaoyan melayang perlahan. Setelah itu, cahaya api yang samar tersebar dari itu, nyala api ini seperti tiang lampu yang bersinar di magma tidak jauh. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul, orang hanya bisa melihat bahwa magma itu benar-benar bergoyang. Setelah itu, lingkaran cahaya transparan yang memancarkan cahaya redup muncul dari pusaran magma.
Perubahan mendadak ini telah menyebabkan Douqi di dalam tubuh Xiaoyan digerakkan di atas menyebabkan dia terkejut, dia sudah memutuskan bahwa dia akan segera berbalik dan melarikan diri jika ada perubahan mendadak terjadi. Seseorang yang mampu menciptakan pemandangan misterius di dalam magma jelas bukan seseorang yang bisa dia lawan. Kabur adalah pilihan paling rasional. Tatapan cemas Xiaoyan mempelajari pemandangan di bawah seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang hebat. Lingkaran cahaya transparan samar telah sepenuhnya muncul di dalam magma. Tatapan Xiaoyan juga menyapu pada kesempatan pertama, karena lingkaran cahaya transparan, itu tidak menghalangi tatapan Xiaoyan, namun, ketika tatapannya menyapu, itu segera menyebabkan Xiaoyan tercengang, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, ini karena tidak ada apapun di dalam lingkaran cahaya selain tubuh yang telah lama berubah menjadi kerangka. Ukuran kerangka itu sangat besar, karena selalu dikelilingi oleh magma, tulangnya benar-benar putih dan memancarkan cahaya redup. Hal yang menyebabkan Xiaoyan terkejut bukanlah tulangnya tapi nyala api yang melayang di atasnya. Api itu transparan, tampak seperti benda tak terlihat, satu atau dua bibit api kadang-kadang akan melompat keluar. Magma di sekitarnya tampaknya sangat takut padanya, setelah bibit api mengembang dan menyusut, lingkaran putih terbentuk di sekitar tulang. Orang lain mungkin merasa bahwa benda ini agak asing, tetapi Xiaoyan sangat akrab dengannya. Itu karena nyala api ini adalah api hati yang jatuh. Selain itu, Xiaoyan tahu dari pandangan sekilas bahwa api transparan di dalam lingkaran cahaya bukanlah heart flame. Sebaliknya, itu adalah jatuh hati api asli, dengan kata lain, hal yang muncul di depan Xiaoyan sebenarnya adalah Valen heart flame lainnya. Pada saat ini, pikiran Xiaoyan tanpa sadar terasa pusing. Bagaimana tempat yang sama bisa memiliki dua api surgawi yang sama? Selain itu, milik siapa kerangka misterius itu? Berbagai misteri melonjak di kepala Xiaoyan, menyebabkannya menjadi sekumpulan pasta. Tepat ketika dia bingung, semua merinding di tubuhnya tiba-tiba berdiri karena angin panas bertiup ke arahnya dengan cara yang aneh. Sebenarnya ada orang lain yang hadir di dunia magma ini yang tidak memiliki kehidupan. Saat ini, bahkan kulit di kepala Xiaoyan tanpa sadar menjadi mati rasa. Angin panas tiba-tiba datang, pada saat yang genting, Xiaoyan menunjukkan kekuatan pembalasan yang agak menakutkan, orang bisa melihat cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat tubuhnya berputar menjadi busur aneh dan angin sepoi-sepoi lewat tepat di atas bahu Xiaoyan. Angin panas menyebabkan rasa sakit yang membara menyebar dari bahunya. Tubuh Xiaoyan gemetar setelah menghindari serangan itu, dia dengan cepat mundur, saat melakukannya, dia membalikkan tubuhnya, dan dia melihat ke arah mana angin berasal, wajahnya sekali lagi menjadi tertegun. Ada sosok besar berwarna merah 10 meter berenang di dalam magma. Warnanya mirip dengan magma di sekitarnya, jika seseorang tidak mengamati dengan seksama. Akan sulit untuk menemukannya, selain itu, tubuh merah tua ditutupi dengan sisik merah. Dan ekor bersisik merah sepanjang 5 kaki terayun sedikit, sosok merah itu berdiri dengan kedua kakinya, tetapi kakinya sangat besar, kepalanya juga membulat dan tertutup sisik-sisik kecil, sepasang mata kecil memancarkan keganasan samar, mulutnya yang besar terbuka sedikit, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang padat. Dari penampakan benda ini, nampaknya itu adalah kadal yang bisa berjalan dengan dua kaki. Dari penampilan luarnya, sosok misterius berwarna merah ini jelas bukan manusia, sebaliknya, itu adalah sejenis makhluk hidup yang misterius. Xiaoyan sama sekali tidak menyadari makhluk hidup seperti apa itu karena dia belum pernah melihat sesuatu yang bisa hidup di magma di masa lalu. Xiaoyan menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa pihak lain bukanlah manusia, namun, dia tidak melepaskan kewaspadaan di dalam hatinya, dia tidak merasakan aura sedikit pun selama perjalanan ini, namun, makhluk hidup misterius ini telah melepaskan serangan ke arahnya bahkan tanpa dia sadari, jelas, itu cukup kuat. Selain itu, yang terakhir memiliki keunggulan home ground, jika Xiaoyan tidak bertindak hati-hati, dia mungkin benar-benar akan gagal saat dia tidak mengharapkannya. Jiji. Sementara mata Xiaoyan menatap tajam ke makhluk magma, itu juga menatapnya dengan tajam, kedua belah pihak saling berhadapan sejenak sebelum cahaya ganas di mata makhluk magma itu tiba-tiba melonjak, teriakan menusuk telinga keluar dari mulutnya, setelah itu, ia mengayunkan ekornya dan cakar binatang yang tajam membelah magma, menembak langsung ke arah Xiaoyan.
Anda mencari kematian. Mata Xiaoyan berubah sedikit dingin saat dia melihat makhluk magma itu kembali lagi. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan pilar Douqi hijau giok meludah dari telapak tangannya. Setelah itu, ia dengan keras menabrak makhluk magma itu, memaksanya mundur lebih dari 10 meter, baru kemudian dia mendesis dan menstabilkan tubuhnya. Namun, setelah diajari pelajaran awal, sebuah kekerasan merah, liar segera melonjak ke mata makhluk magma ini. Itu melebarkan mulutnya yang besar yang ditutupi dengan gigi tajam dan magma di sekitarnya segera mengalir dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi bola magma sepanjang 1 kaki yang diluncurkan ke Xiaoyan seperti bola meriam. Niat membunuh melonjak dalam hati Xiaoyan saat dia melihat bahwa hal ini akan terus mengganggunya. Dia melebarkan telapak tangannya sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Orang bisa melihat bola api magma melesat dengan cepat. Kemudian, kecepatannya berkurang sebelum akhirnya berubah menjadi tumpukan magma yang terbelah saat masih beberapa meter dari Xiaoyan, itu kembali ke laut magma di sekitarnya. Magma misterius menjadi marah setelah melihat bahwa Xiaoyan sekali lagi menyelesaikan serangannya. Ini berulang kali mengeluarkan suara jijik dari mulutnya yang besar sebelum melebar dan menutupnya. Banyak bola magma seukuran kepala dengan cepat diludahkan dan berulang kali ditembakkan ke Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bersinar seperti hantu saat dia menghindari bola magma satu persatu. Ketika dia menyadari bahwa makhluk magma mampu memuntahkan bola magma yang sangat banyak, dia mengerutkan kening. Cahaya perak di kakinya berkedip-kedip dan tubuhnya membawa riak magma yang muncul di belakang magma dengan cara seperti kilat. Dia meringkuk jari-jarinya dan tangannya membentuk-bentuk seperti pisau dan dengan kasar memasukkannya ke dalam dada makhluk magma. Meskipun sisik makhluk magma ini sangat keras, bilah tangan Xiaoyan, yang menjadi lebih tajam dari pisau di bawah rangsangan douqinya, dengan mudah menembus dadanya hanya dalam sekejap. Mata magma sedang berjuang keras setelah menderita pukulan fatal ini. Kekejaman muncul di matanya, tiba-tiba suara jijik yang tajam berulang kali keluar dari mulutnya. Akhirnya, itu menyebar dengan cepat di dalam magma seperti gelombang air. Suara jijik berlanjut sejenak sebelum perlahan melemah. Kehidupan di dalam mata makhluk magma juga tersebar dengan cepat. Xiaoyan dengan dingin melihat magma yang secara bertahap menegang ini sebelum dia perlahan menarik tangannya. Kakinya hendak menarik diri dari tubuh makhluk magma ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di dalam hatinya. Dia memainkan bagian dalam tubuh dengan tangannya. Ketika dia akhirnya menariknya, ada manik merah cerah di dalamnya. Tangan Xiaoyan bahkan tidak memiliki sedikit pun darah segar setelah ditarik dari tubuh makhluk magma. Yang dimilikinya hanyalah sejenis minyak. Manik-manik merah cerah berkedip-kedip dan memancarkan sedikit rasa panas. Xiaoyan mempelajari manik merah cerah ini dengan agak penasaran. Kejutan segera melintas di matanya. Dia menemukan bahwa tampaknya ada energi afinitas api yang kuat yang terkandung di dalam manik itu. Energi semacam ini bahkan lebih murni daripada energi yang bisa dia serap dari dunia magma. Apalagi jumlahnya juga cukup signifikan. Xiaoyan harus setidaknya berlatih selama 2 hari untuk menyerap jumlah energi yang sama dibandingkan dengan apa yang ada di dalam manik kecil ini. Ini pasti sesuatu yang mirip dengan Monster Core di dalam Magical Beast. Namun, hal ini adalah tonik yang jarang terlihat bagi orang yang mempraktikkan energi afinitas api. Sayangnya, energinya terlalu liar dan keras dan tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Jika tidak, itu akan mirip dengan beberapa pil obat tingkat tinggi. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan. Jika orang lain bermaksud untuk menyerap hal ini, mereka harus menggunakan hal lain untuk menyelesaikan kekerasan liar di dalamnya. Namun, itu tidak terlalu merepotkan Xiaoyan, yang memiliki api surgawi, makanya, dia bisa mengkonsumsi dan menyerap benda ini. Namun, yang membuatnya merasa agak menyesal adalah hanya ada satu manik ini. Efeknya tidak akan terlalu besar. Yang akan dia capai hanyalah hilangnya pelatihan selama beberapa hari. Xiaoyan menghela nafas dengan menyesal. Dia memegang manik merah cerah di tangannya saat tatapannya sekali lagi mengarah ke lingkaran cahaya transparan itu. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapannya segera dialihkan ke barat magma merah cerah. Keributan hebat tiba-tiba dikirim dari arah itu. Tatapan Xiaoyan menatap tajam ke area di mana riak magma berasal. Douqi di dalam tubuhnya siap bergerak. Wajahnya serius. Dunia magma ini memang penuh dengan bahaya. Magma merah cerah dengan cepat beriak. Sesaat kemudian, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut.
Dia bisa melihat sekelompok besar sosok berwarna merah di belakang magma, mereka seperti sekelompok ikan yang datang mengerumuni, banyak mata yang berisi keganasan serta mulut yang dipenuhi gigi besar menyebabkan kulit di kepala Xiao Yan menjadi mati rasa. Memang, tidak hanya ada satu orang kadal sialan itu. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan api jantung yang jatuh yang tergantung di atas kepalanya ditarik ke dalam tubuhnya, api hijau giok yang kuat melonjak keluar dari Xiao Yan, dia akan kesulitan melarikan diri dari orang-orang kadal api itu, oleh karena itu, dia hanya bisa keluar semua dan melawan mereka. Dalam beberapa kedipan singkat, 100 sosok berwarna merah melintas dan bergegas sebelum akhirnya mengelilingi Xiao Yan. Mata mereka tajam dan kejam saat mereka menatap manik-manik merah cerah di tangan Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat menyimpan manik itu di cincin penyimpanannya di depan fokus dari begitu banyak mata kadal api. Tampaknya orang-orang ini telah dipanggil oleh manusia kadal sebelum dia mati. Tidak disangka ada begitu banyak makhluk yang hidup di bawah magma ini yang tidak disadari Xiao Yan di masa lalu. Api hijau giok di permukaan tubuh Xiao Yan menjadi lebih padat sementara matanya menunjukkan kehati-hatian saat mereka perlahan menyapu orang-orang kadal. Orang-orang kadal ini tampaknya cukup takut pada api jantung teratai berkilau, oleh karena itu, mereka hanya mengepung Xiao Yan tetapi tidak segera maju untuk mencabik-cabiknya. Jalan buntu ini tidak berlangsung lama sebelum dipatahkan oleh keengganan masyarakat kadal api. Mata mereka berwarna merah cerah sementara suara, jijik, yang menusuk telinga keluar dari mulut mereka. Akhirnya, mereka membelah magma dan menyerang Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit karena banyak kadal mengepung dan menyerangnya, tangannya menegang, angin telapak tangan tajam yang membawa panas terbentuk saat dia menyerang, membuat riak kuat di dalam magma. Serangan-serangan ini tepat mengenai banyak sosok berwarna merah yang datang menyerbu. Ada banyak orang kadal ini, apalagi, mereka tahu bagaimana mengontrol kekuatan magma, bahkan jika seorang ahli biasa di puncak kelas Douwang dikelilingi oleh mereka, mereka akan sangat menderita, namun, mereka bukanlah ancaman besar bagi Xiao Yan, setiap kali angin telapak tangannya melesat, kekuatan tersembunyi akan menghancurkan manusia kadal, oleh karena itu, ada hampir 20 orang kadal yang telah mati di tangan Xiao Yan setelah bertukar pukulan hanya dalam beberapa menit. Jiji, dengan meningkatnya jumlah orang kadal api yang dibunuh oleh tangan Xiao Yan, orang-orang kadal yang tersisa akhirnya mengerti betapa kuatnya orang di depan mereka, namun, mereka tidak mundur karena ini, sebaliknya, gelombang sonik yang lebih menusuk telinga mulai dikirim dengan cepat dari mulut mereka. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit di hadapan aksi orang-orang ini, dari adegan sebelumnya, dia secara alami mengerti bahwa orang-orang ini memanggil teman mereka. Dengan kekuatannya saat ini, memang tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan lebih dari 100 orang ular, namun, jika ada ribuan atau bahkan lebih dari mereka, kemungkinan yang tidak beruntung akan menjadi dia. Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan giginya saat pikiran ini melintas di hatinya, dia tidak lagi peduli dengan penghalang cahaya transparan, tubuhnya bergerak dan melarikan diri, tepat ketika tubuhnya telah bergerak lebih dari 10 meter, riak intens ditransmisikan dari atas magma. Segera, Xiao Yan melihat sosok berwarna merah muncul di hadapannya. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam adalah ada orang kadal yang sangat besar di depan banyak sosok berwarna merah, bahkan Xiao Yan merasakan sedikit tekanan saat menghadapi orang kadal ini. Jelas, kekuatan orang besar ini jauh melebihi orang kadal biasa. Kali ini merepotkan. Xiao Yan hanya bisa menghentikan tubuhnya, menghirup udara dalam-dalam, dan bergumam saat dia melihat sekelompok besar orang kadal api menuju.